Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Hari ini kita akan membahas tentang kurikulum spiral. Selamat menonton! Kurikulum spiral adalah sebuah pendekatan pendidikan di mana siswa meninjau kembali topik dan konsep utama secara berulang yang semakin kompleks seiring dengan waktu di setiap tingkat yang mereka lewati, agar terjadi pendalaman pada pengetahuan, keterampilan, dan pemecahan masalah secara progresif. Kurikulum spiral dikembangkan oleh seorang psikolog pendidikan bernama Jerome Bernard pada tahun 1960-an. Kurikulum spiral didasarkan pada premis bahwa kurikulum harus meninjau kembali ide-ide dasar secara berulang hingga siswa memahami seluruh materi. Dalam kurikulum spiral memiliki prinsip utama. Yang pertama adalah siklus. Artinya, siswa harus kembali ke topik yang sama selama beberapa kali sepanjang mereka menempuh jenjang pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kedalaman. Topik yang dipelajari harus ditingkatkan lebih dalam hingga mampu mengeksplorasinya. Yang ketiga, pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan sebelumnya yang dimiliki oleh siswa dijadikan pondasi agar mereka bisa mengembangkan suatu informasi dari pondasi yang mereka miliki sebelumnya. Jadi, bukan mulai dari awal lagi. Lalu, contoh penerapannya dalam kurikulum spiral pada ilmu pengetahuan alam dalam materi ekosistem dan lingkungan, siswa di jenjang SD belajar tentang jenis-jenis makhluk hidup dan lingkungannya. Lalu mereka di jenjang SMP belajar lagi tentang mempelajari rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Dan di SMA, siswa kembali belajar memahami dan menganalisis dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan ekosistem dan membuat solusi berbasis proyek lingkungan. Selanjutnya adalah kelebihan dalam kurikulum spiral. Yang pertama, pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan bersifat fleksibel. Yang kedua, guru berfokus pada perannya sebagai pengajar untuk mengikuti perkembangan dari materi secara mendalam. Yang ketiga, integrasi dan kolaborasi terjadi antara siswa, guru, dan materi pembelajaran yang disampaikan. Dan yang keempat, mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Menekankan bahwa pembelajaran adalah sebuah proses berkelanjutan dan tidak pernah berakhir atau disebut sebagai long life education. Namun, dalam kurikulum spiral juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya kurangnya pemahaman mendalam. Karena di setiap materi yang dipelajari hanya sepintas, siswa kurang memahami materi dan kesulitan mendalami materi selanjutnya karena tidak menguasai materi dasar. Yang kedua, siswa cepat bosan, karena materinya terus berulang dari jenjang ke jenjang. Yang ketiga, guru harus meluangkan waktu dan menjelaskan ulang materi secara mendalam. Dan yang keempat, ketergantungan pada hafalan. Kurikulum ini bisa lebih menekankan hafalan daripada pemahaman. Mungkin siswa hafal materinya, namun tidak pada konsep secara utuh dan hanya mengandalkan ingatan dalam jangka pendek. Dan yang terakhir, yaitu strategi penerapan kurikulum spiral. Strategi penerapan dalam pembelajaran yang berulang dengan tingkat kedalaman dan kompleksitas yang meningkat sesuai dengan perkembangan berpikir siswa cocok untuk diterapkan pada pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, karena siswa belajar dengan menekankan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Pembelajaran dikaitkan dengan teknologi digital, riset, serta pemecahan masalah nyata, sehingga siswa tidak hanya memahami materi, tetapi mampu mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan modern. Dengan demikian, kurikulum spiral menjadi dinamis dan futuristik, selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan era digital yang terus berubah. Sekian penjelasan mengenai kurikulum spiral, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Lia, bye-bye!